Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di Batangger Channel Special Weekend. Kayak kali ini bareng Sahrul. Sehat Rul? Alhamdulillah. Sehat. Nol dulu lah. Ayo nol dulu. Yuk, ngopi anjir. Oke, selamat santai-santai. Ayo kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nama saya Sahrul Maulana. Ya, Biasa di mana Rul? Hari-hari. ya di rumah. Anjir. Kan jadi pejabat Pejabat. pengangguran Jawa Barat. Anjir. Kan bukannya udah gawe. Udah. Ya, di PT Elegan Indonesia. Oh, PT Elegan juga lu. Anjing PT banyak. paling bijaksana. Anjir. Padahal banyak amat sih podcast gue ya. Iya. Orang elegan semua rata-rata. Lu yang keberapa tuh? Ayo nih kayak lu kayak yang ke-5 kayaknya. Gimana hari-hari di elegan? Luar biasa. Luar Luar biasa. Sangat energik. Lu lulusan mana? Lulusan SMK Bitek, Bitek mana tuh? Bina Teknologi Bogor, Oh, bidang teknologi. Lu lulusan tahun berapa? tahun 2020. Baru ini masih muda juga nih dia. Semua rakyat. Ngorakene. Bahasa Bogor ngorakene. Ada kejadian apa sih dia kan pernah gak lu lihat-lihat? Lu kan pernah sih malam juga ya? Ya. Nah, itu ada kejadian-kejadian yang lu lihat. Banyak. Katanya lu jago, bukan jago sih, bisa. Nah, Bisnis-bisnis kayak gitu, kadang suka lihat tuh gitu. Nah, orang bilang sih nggak tahu ya. Orang bilangnya itu indigo. Nah, itu indigo itu kan orang bisa merawang mata batin ya? Iya. Nah, coba gimana? Jadi kan banyak sebenarnya kejadian kalau di PT itu. Jadi kan orang-orang nggak tahu tuh yang kesurupan itu kayak gimana. Nah, Nah, orang kesurupan itu yang di PT nih ya, yang di PT surupannya itu ganti-ganti Iya. sosoknya jadinya. Jadi nggak satu masuk doang langsung ini. Jadi ganti-ganti. Jadi ada suatu komplotan jin itu masuk lagi, ganti lagi ke orang lagi, ganti lagi itu sosok. karena gimana sih? Itu karena ya biasanya daya tahan tubuhnya lemah, apalagi ngedrop juga badannya. Nah, biasanya itu yang terjadi. Langsung jin itu kan tahu ya sifat-sifat kayak gitu. Misalkan badan lagi lemah apa. Nah, itu yang dimanfaatkan sama dia langsung masuk ke badannya. Itu tuh bukan satu soalnya, bukan satu atau Banyak. dua, banyak. Bahkan ada Gimana sih? PT Dia lewat cet masuk atau gimana dia? Jadi- Dia udah tahu kosong. dia udah tahu nih satu target ini kosong. Jadi dia adanya di atas ya. Dia pada ngegerombol di atas tuh pasukan itu. Ntar masuk sini, ntar yang satu keluar, yang satu masuk, satu keluar, satu masuk. Jadi gimana ya? Kasihan juga ngeliat yang Cuman ini. gini, kadang pernah denger itu yang iga jarang ya. Nah. Iga jarang apa iga jarang sih? Iga jarang. Nah, itu kok rawan nih kayak gitu tuh iga Iga jarang mah menurut saya mah itu teh dia teh punya seseorang itu punya kepekaan rasa dari sosok itu. Bisa merasakan sosok gitu. Oh, iga jarang itu kayak gitu ya. Iya. Rawan kali dia. Kalau di tempat gelap atau gaya apa bukan gelap, tempat sunyi dia langsung bisa kena dia. Iya, soalnya dia kan peka gitu ngerasain wah di sini ada sosok nih. Oh, Otomatis jadi aura di Iya. badannya itu keluar ya? keluar. Badan. Jadi dia kepo nih. Oh. Ini apa ya? Akhirnya kan Oh. dimasukin gitu Oh. rata-rata. Banyak kejadian juga. Banyak yang nanya kayak gitu. Banyak ya. Banyak. Tapi kalau selama di ini ada sosoknya kayak gimana sih? Kalau misalkan kebanyakan yang Kalau- bisa masuk lagi. Banyak juga sih. Macam-macam yang Macam-macam. bisa masuk. Tapi kalau di PT itu dominasi kunti. Dominasi kebanyakan. Dominasinya kunti itu hampir ratusan lebih. Terus Di atas mainnya itu. Enggak di bawah. dia itu maunya apa sih sebenarnya? Kalau misalkan bisa dia itu maunya apa sebenarnya? Kenapa sih dia maunya? Kan kalau misalkan ini kan dia apes juga kalau misalkan dia nampakin atau misalkan dia masuk apes ya sih? Sebenarnya mah kalau itu mah heureuy. Oh, cara canda. bercandanya, Oh. tapi cara bercandanya itu jelek karena manusia mah ya masukin ke orang gitu. Cara bercandanya. Itu tuh serem juga tuh. Pas lihat di PT, wah gitu. Banyak ya. Nah itu cara-cara biar gak yang gak jarang ya, biar gak langsung
dimasukin itu ada gak tips biar nggak kena gitu, nggak gampang kena lah intinya. Di samping kan kita pikiran juga, intinya mah ya sholat rajin ya, terutama rajin zikir juga. Yang kedua mental itu kuatin, mental. Jangan sampai takut gitu. Ada ngerasa nih wah takut, jangan gitu, gawe biarin aja gitu. Walaupun dia ada ya biarin aja, gak usah ditakutin. Itu awal bisa tahu gitu awalnya dari mana? Apa dari kecil? Dari kecil sih. Nggak tahu itu langsung kebuka kayak gitu. Tuh ada rasa takut gak awal? nggak ada, malah kesel. Kesel Ngeliat tapi itu. sering diusingin nggak? Sering. Usilinnya gimana? Kalau lagi tidur suka dibangunin gitu. Hei bangun gitu. Tapi kan ada bahasannya kodam ya. Itu kodam, jatuhnya kodam atau emang kebuka sendiri gitu? Kebuka sendiri. Kebuka sendiri. Bukan kodam ya. Kalau kodam kan itu mah ngikutnya doang ya. Jin yang ikut yang ngikut ke badan. Kalau ini kebuka sendiri. Itu pas kebukanya juga pas lagi sholat. Ini apa ya di belakang ada yang itu umur berapa? Umur 14 tahun 15 tahun. Oh, udah mulai dewasa. Kirain dari umur 6 tahun 5 tahun udah bisa ngebuka. Itu kan kalau misalkan 5-6 tahun masih suci ya. Istilahnya masih bisa lah ngebuka. Sebenarnya mah dari kecil dia udah ngeliat, cuman nggak sadar kalau itu makhluk lain gitu. Oh, ini justru umur 14 tahun 15 tahun baru sadar. Di mana tuh awal mula? Di rumah? Di musola lagi sholat. Oh, di musola. Iya. Sampai sekarang masih bisa ngerasain. Bisa. Awalnya ngerasain apa lihat juga bisa? Ngeliat juga bisa, ngerasain bisa, ya membaca bisa, tahu dari mana bisa gitu. Wallahu alam itu juga. Iya, wallahu alam. Cuman ya, meskipun siang kayak gini tuh ada apa tahu? Iya, tahu, kelihatan tetap. Kalau di dunia sana kan kayaknya nggak tahu malam nggak tahu siang, tetap aja ada. Cuman orang dulu suka bilang maghrib gede gitu kan. Tapi ternyata pas dilihat, oh iya, jadi kayak pada muncul gitu. Pas maghrib itu aja awal yang pas mau maghrib banget ya. Sarupna. Sarupna. Langsung kayak pada muncul gitu, pun banyak banget gitu. Dari mana-mana itu teh. Langsung jelas kelihatan. Oh ternyata ini kata orang tua. Makanya orang tua itu kenapa anak-anak kecil gak boleh tuh kalau keluar itu. Ya itu kuningnya ya. Itu emang kebuka boleh kan? Kebuka. Tapi gak takut. Udah biasa kayak. Udah biasa sih gak takut ya. Iya. Tapi ada rasa gak pengen nih gue mendingan gak usah dilihat ya. Apa ada gak? Sebenarnya pengen, mendingan gak usah dah, mendingan dia keganggu. Ganggu ya? Keganggu banget, orang-orang pengen bisa, aduh jangan ada keganggu. Tidurnya nggak tenang. Iya sih. Setiap gimana tuh kalau misalkan lagi gini kelihatan nggak? Kelihatan tetap. Bisa kelihatan. Bisa. Ngeri juga. Ngeri juga lagi gini bisa kelihatan. Lagi gini kelihatan. Kelihatan. Mau di mana-mana di jalan di apa, tetap aja ada yang nunjukin. Suka ada yang ngajak komunikasi juga gitu. Oh suka. Gimana tuh dia kalau misalkan komunikasi? Kalau komunikasi misalnya lagi jalan nih, hei nggak lagi ngapain gitu, dia nanya duluan. Ada. Bisa sosoknya kayak gimana kalau gitu? Macem-macem. Rata-rata. Dominasi sih kunti ya, pocong. Tapi pocongnya juga kan beda-beda gitu. Tapi kayak gimana tuh rata-rata? Banyak sih. Kunti, pocong, genderuwo gitu kan orang-orang nyebutnya mah. Siluman-siluman, ular apa. Tapi Anda gak pernah komunikasi sama yang penasaran itu kan? Saya sendiri sih gak terlalu kehabisis beneran apaan sih. Iya. Cuman ada gak gitu? Gimana gitu? Gimana ininya, cara interaksinya? Ada gak yang penasaran, yang pergi tiba-tiba di mana tempatnya? Ada gak, pernah gak? Ada sih. Ada. Rata-rata kenapa tuh gitu? Itu bener-beneran ada yang pergi nih gua itu mati karena gini. Oh iya, ada yang dia pertamanya itu gimana ya, nyamperin itu sedih langsung dia. Ngasih rasa ke ini sedih, sampai nangis saya juga jujur aja. Sampai nangis. Taunya katanya, ini nyari, emang kamu siapa? Namanya ini katanya. Udah dijelasin kan kemarinnya.
saya ini katanya kangen sama incu saya, cucunya. sama cucunya. Ya terus saya harus gimana? Coba tolongin. Jawaban, ya udah saya baca Al-Fatihah aja buat ibunya ya, gitu kan. Buat sosok sebenarnya dianya matinya biasa aja apa gimana? Apa karena ada tragedi? Biasanya menyangkut teh gara-gara ada di hatinya ada rasa kasihan. Bukan. Karena belum keluar semua. Gitulah. Belum kurang semua. Itu sering. Bahkan di musola juga sholat kenapa nangis kan, bingung tuh. Ada taunya ada sosok laki-laki di situ sedih kenapa bulan puasa doang musola itu rame. Gara-gara itu. Cuman dia penunggu di situ apa emang di situ dia. Di situ. Dia setiap harinya di musola emang kalau udah azan sholat dia terus udah azan zikir terus. Sosok laki-laki. Ada juga. Ada. Jadi setiap bukan yang jelek-jeleknya juga, mana yang baik juga ada. Tetap positif negatif ada. Tapi kebanyakan yang sering diketemuin campur. Random. Di musola, di masjid. Yang apalagi jalan-jalan sepi kayak gitu ya. Banyak. Bahkan ada yang namanya itu perkampungan jin, pasar jin itu sebenarnya ada. Nah, itu tuh pernah tuh baca cerita di mana ya? Gunung. Iya. Nah, itu pasar jin bener sih. Iya. Biasanya emang Bogor deh yang paling mistis di mana? Bogor sendiri. Yang pernah dijumpai ya, yang pernah disamperin. Mas Arul di mana? Yang paling angker banget. Banyak sih. Banyak. Rata-rata pegunungan kayak gitu ya angker. Tapi yang di Bogor yang menurut Sarul paling angker yang pernah ditemui ya. Di mana? Gimana ya? Kalau paling angker. Ya bener. Udah biasa soalnya bingung. Sama aja ya. Iya sama aja. Cuma yang paling banyak deh. Yang paling jahil orang itu apa? Makhluknya yang paling jahil di mana tuh? Biasanya di pinggir-pinggiran kali. Jahil kan? Jahil biasanya. Itu sosoknya rata-rata dominasi siluman sih yang dekat air itu kayak gitu. Jadi kan di setiap tempat, setiap daerah pasti ada sosoknya, ada yang nungguin. Hidup manusia kan pasti berdampingan sama sosoknya. Bahkan setiap rumah pun pasti ada. Iya, itu rumah pasti ada. Ada orang kan yang bilang 40 hari di rumah kosong bakalan ditempatin sama jin itu. Iya, bener itu. Bener. Bahkan orang yang baru aja pindah nih, misalkan ke rumah sini. Rumah ini kan udah lama kosong, mau ditempatin, kita bersihin nih jinnya nih, ceritanya dipindah-pindahin dulu. Nah, otomatis nggak lama kemudian bakalan ada lagi yang datang, tapi baru-baru lagi. Nah, dia nempatin itu, katanya ada tempat kosong nih. Cuman dia kadang ada yang ganggu ya, ada yang ganggu. Gimana sih sosok di rumahnya itu sendiri ya? Biasanya kalau orangnya yang rajin sholat, ya ada keluarga yang enggak. Bahkan jin itu malahan nggak betah di rumah dia. Apalagi panas banyaknya ngaji ya. Iya. Sampai sekarang masih bisa gitu. Makanya orang banyak yang nanya ini bener enggak? Cuma bohong. Apa tuh rata-rata orang nanya? Orang nanya kayak ini, keponya gimana? Tapi kalau ngomongin kan kalau misalkan sama orang awam ya, gila loh. Tapi ada gak pernah orang ngomongnya apaan lo? Suka ngarang-ngarang cerita, ada gak sih banyak kan? Awal-awal kira orang apaan lu cerita-cerita kayak gitu? Iya, awal-awal gitu. Lu halusinasi. Nah, iya pasti orang mikirnya so bisa gitu kan. Orang pasti halusinasi. Sebenarnya bukan orang doang, di diri juga sama. Ini halusinasi bukan meren gitu kan. Pas lagi kan ketemu tuh sama guru. Karena orang bisa gitu kan. Kata dia, emang dari kecil katanya bisa, emang ada bawaan murni katanya gitu kan. Pas udah kelamaan, oh iya makin kebukti tuh. Pertama orang kita cuma nebak doang kan, ada orang yang sakit di PT nih, kenapa lu nggak masuk katanya? Lu mah sakit lambung kan gitu ya, langsung nyeplosnya keceplosan. Kata dia, enggak, katanya gue udah ke dokter, gue sakit ini demam. Kan besokannya dia nggak masuk lagi tuh. Lu kenapa nggak masuk? Gue sakit lambung katanya, kronis gue parah katanya, gue panas dingin.
kan udah gue bilang lu lambung gitu. Udah Oh, iya, orang percaya jadi. pada percaya jadinya. Aku keceplosan juga katanya. Lagi ngobrol, lu punya cowok berapa? Kok 2 sih gitu. Jadi cukup keceplosan aja. Terus kata cewek, hah apa katanya. Kok lu tahu sih gitu gitu. Udah kan baru kenal katanya. Baru masuk juga cewek. Bisa. Makanya. Udah sampai sekarang banyak yang nanya kan. Cowok gua gimana. Ya positif aja pikiran mah ya, nggak boleh negatif. Benar. Oh banyak juga ya. Oh jadi bisa ke depan itu kayak gimana? Udah tahu dong. Tahu pernah juga di pengalaman ngetes. Coba. Ngetes gitu kemampuan lah ya. Kan lagi bawa motor nih. Lagi bawa motor. Di depan itu kan ada mobil. Nah, kapan ini gua ini nyodok gitu. Kita ngelihat ke depan tuh. Udah ngeliat ke depan, oh pas di pengkolan gitu kan. Tapi sebelum pengkolan kita ngasih jalan, pas pengkolan ngasih jauh. Kita udah ngeliat duluan, oh pas di pengkolan. Jalanin, ada mobil, 2 mobil, 3 mobil belum bisa nyodok. Pas di pengkolan bener bisa nyodok. Sampai sujud syukur, Allahu Akbar tengah jalan. Dan orang gila, naik motor. Aduh, Udah bisa gitu juga ya. bisa begitu, makanya suka aneh. Sebenarnya bukan orang doang. Orang-orang tua tahu gak? Orang tua pertamanya nggak percaya. Terus gimana cara dia ngeyakinin? Apa dia juga pernah lihat langsung buktinya? Pernah Apa buktinya. gimana? Ponakan lagi nangis, Terus? ya membuahkan. Katanya coba ini, katanya lu bisa roll katanya. Gitu. Oh ya, coba lihat tuh ada nggak yang ganggu si Dede. Lihat. Oh nggak ada di ininya mah, di badannya mah. Cuman di belakangnya ada yang ngeliatin. Coba usir, udah usir ya. Nggak nangis lagi, langsung anteng nonton YouTube lari-larian itu anak. Oh dari situ tuh. Dari situ orang tua langsung percaya. Sampai sekarang masih percaya. Lagi katanya pengen ditutup aja, bisa nggak sih? Nggak pengen kan, gangguan kayak gitu teh sebenarnya mah. Bukan luar biasa kamu. Menurutnya mau gangguan ini gue. Ini juga. Iya bener. Soalnya kadang apaan sih? Kadang orang mikir halusinasi kayaknya orang sih. Cuman ya ada ya. Ada sebenarnya. Cuma tipis. Cuman nanggepinnya gimana? Ke diri takut apa gimana? Sebenarnya alhamdulillahnya nggak pernah takut. Walaupun dilihatin serem-serem gede-gede, biarin aja di sama dia kan. Cuman ya dipakainya mungkin ke yang nggak dipakai macam-macam kan orang kadang nih gue nih. Oh alhamdulillah. Iya. Ya enggak kan ya. Tapi kan ada tuh orang kayak yang sok-sok apa? Wah nih gue tarikin. Ada kan yang bisa cuman sombong gimana sih? Orang sombong gimana sih? Yang menurut pandangan Sarul sendiri gimana? Kalau ada orang yang gitu, apa sih makhluk itu juga merasa apa jadinya apa sih? Jadi risih ya. Kan ada tuh banyak paranormal kan yang naikin masukin ke orang, ini ke orang. Itu risih ya sih. Ada orang-orangnya itu si makhluk yang lain itu risih juga gak sih kalau misalkan sama manusia yang kayak gitu? Tergantung kan. Jin juga ada sebenarnya kayak manusia, ada yang resep kayak gitu ya, dimasukin. Biasanya dimasukin juga kan, kita harus nelaah lagi bener apa enggak yang diomongin jin itu. Kan jin itu suka nipu. Iya itu kan bener, jin itu nipu, tapi pintarnya jin itu tahu nih kita lagi ngomong gini, ada yang kesurupan dia ngomongin, kadang kayak ngomongin yang baik, oke yang jelek sih, tapi ada yang baik, kayak minta kopi lah, oke. Itu udah sering lah. Cuman ngomongin kebaikan juga itu kan ada tuh gimana tuh jin kok bisa ya emang gak kan tipu daya aja ya memang. Sebenarnya jin juga kan ada yang tadi bilang ada yang positif, ada yang negatif. Kalau orang-orang yang seperti itu kita kan gitu, saya misalkan ya ngerasain tuh auranya dia positif apa negatif. Jadi tahu nanti kalau ini mah ngebohong gitu. Langsung dia kalau mau ngebohong tertawa langsung dia biasanya gitu. Ini mah bukan wujud asli sia gitu. Ada langsung kebuka tuh wujud aslinya. Hebat maneh gitu malah. Bisa. Aduh, ampun. Bisa. Bahkan orang juga kelihatan sih sebenarnya. Sifat orang aslinya gimana ya, lagi di mana, lagi ngapain. Bisa Tahu bisa.
aib misalkan aib dia Nah, gitu. ada aib gimana ada aib? Nah kita ngeliatnya Cara oke mata kan bisa. Mata. sebenarnya nggak pakai tatap mata juga bisa. Iya. Nama. Bisa dari nama. Cuman bisa dari tujuan misalkan lihat coba ngeliatin orang ini. Kalau lagi peka nih bener-bener lagi ngerasa. Tapi harus benar-benar lagi iya. keadaannya. Tapi kalau misalkan langsung kadang nggak bisa kan. Harus pakai foto enggak. Enggak nama gitu ya. Bisa juga. Bisa nama. Kelihatan gitu orang yang ngapain. Langsung kalau temen-temennya udah tahu kan jeblak-jeblakin wae aibnya gitu. Langsung jangan gitu lo dosa gitu kan. Gitu wae. Tapi liaro katanya gitu-gitu doang. Laksanain mah enggak. Waduh. Oh teman-teman yang dulu pabrik. Ya iya itu udah pada kena mental semua. karena udah tahu ya. Udah tahu. Bahkan ada seorang lagi itu. Dia nya tahu kamar gua warna apa katanya. Iya, kedetail warna kamar. Warna kamar gua tahu katanya. Bahkan orang laki gua katanya yang baru 3 kali datang ke rumah sampai ke topi-topinya tahu katanya. Anjir. Hebat lu. Dari situ menyebar sebenarnya. Oh di situ. Dari situ menyebar tuh langsung pada tahu semua. Oh jadi lu udah lebih tahu. Iya, sebenarnya gara-gara keceplosan sih itu. Iya, bukan kitanya mau nampakin juga kan. Mana ada kan. Iya sih, yang penting sih dipakai itu yang hal ini sih ya, jangan dipakai buat sombong sih ya. Kalau udah sombong kadang ini juga kan ya. Sebenarnya hilang nggak sih? Hilang mah enggak, cuman dikendaliin sama negatif. Iya. Jadi si hawa negatif tuh terus datang kan. Dari sosok negatif itu, nah udah otomatis ke kita dipengaruhi nih, jangan sholat lah, udah gitu kan. Itu pandangan pandangan itu dibelokin. Jadi kan aturan ini teh nggak ada apa-apanya, jadi ada apa-apanya gitu. Yang orang salah nelaah kebanyakan ngeliatnya, nah itu dikenalin hawa nafsu biasanya. Kita cek dulu misalkan udah bener nih, emang dia ada yang ngikutin, udah kelihatan kan ada, coba telaah lagi gitu, telusurin lagi gitu. Terus ini adanya dari mana, ini terus dari mana gitu. Ntar ketemu ujungnya, kelihatan awalnya dari mana. Kok bisa kita? Bisa ya kayak searching Google aja gitu. Searching Google misalkan kita nyari apaan yang mau kita cari, nah itu ketemu gitu aja simpelnya. Kalau bisa. Tapi banyak kasih kelihatan nggak kayak yang paranormal gitu, yang bohong nih. Ada. Nah, kelihatan settingannya, kelihatan. Gitu. Kayak banyak kan sekarang lagi banyak tuh yang kayak gitu banyak. Gimana sih pandangannya kalau orang tahu kan pasti ketawa dong. Meskipun apaan sih dia. Iya. Pandangannya gimana? Kalau Sarul sendiri kalau yang lihat kayak gitu yang jago nih gue ini. Ada apa? Sebenarnya Pak cukup ketawa aja kalau udah tahu gitu kan. Ketawa aja lah. Yang penting dia gak juga kan. Bener-bener ketawa aja. Ngeri juga. Tapi kalau di samping itu kan kalau hodam ada kebal juga. Punya enggak? Kalau kebal enggak? Cuman kalau lihat buka itu bisa. Iya, sampai penyakit kelihatan nggak sebenarnya? Kelihatan. Sampai ke penyakit kelihatan. Kayak tadi bilang kan yang teman sakit lambung tuh. Iya dari situ ya. Iya, kelihatan semua jelas. Bisa. Iya sih, kali itu mungkin orang-orang ya anugerah juga kan ya. Yang penting kita aja juga dipakainya ke yang positif ya. Kalau positif kan ya semakin kita juga buat pahala ya. Cuman ya kalau negatif ya kita didorong kan sama mau sendiri buat developin. Banyak yang ngincer badan katanya. Jadi kalau ya tawan kan dia juga tahu ya, ini orang bisa nih gini ya. Tapi kalau ada kayak misalnya orang-orang kayak misalkan orang-orang awam biasa mengincar pengen itu bisa nggak sih? Ada nggak yang ngincar orang wah ini bisa nih, bahaya nih buat gua nih. Ada nggak sih? Kalau misalkan punya musuh misalkan tahu misalkan ada yang sirik ya kita gitu. Iya sirik maksudnya sirik. Ada ketahuan, bahkan ada yang lagi ngomongin sini kedengeran. Kedengeran. Siapa kan pertama langsung kayak ada kontak gitu, kayak ada kontak
notifikasi lah ke kita. Wah, dia ngomong. Ya ada yang ngomongin nih, dilihat, oh si ini ngomongin apaan ya? Langsung dengeran, chat aja orang, lu ngapain ngomongin gua, gitu kan? Kok lu tahu sih katanya begitu? Bisa gitu anjir. Lu tahu sih, panas kuping gua gitu. Bisa gitu. Ya cuman ada gak pesan-pesan buat yang paranormal yang sok tahu kayak gitu, nanggapinya gimana sih? Padahal kan ya selalu aja udah tahu, cuman cara pesan biar gak sok tahu kayak gitu. Karena kan kasihan juga kan, orang banyak dibohongin. Apaan coba? Intinya mah ya lebih fokus lagi, lebih ditelaah lagi sebenarnya. Misalkan satu sosok itu dilihat apa, tapi telaah lagi benar apa enggaknya, sampai ketemu ujungnya, dasarnya dulu, yang dicari dasarnya dulu. Yang sampai salah nelaah. Iya, apalagi nyesatin orang kan, itu banyak tuh. Kalau salah nelaah, salah penglihatan, takutnya nantinya jadi fitnah. Iya, itu sih. Walaupun ada santet, misalkan orang ini kena santet nih, tapi tetap aja kita jangan bilangin ini kena santet, atau bilang aja nggak apa-apa, tapi jangan kasih tahu orangnya itu yang nyantet siapa. Biarin aja. Tapi itu ada gak sih orang yang mau ngirim-ngirim itu, kelihatan gak sih? Kelihatan. Itu jangan dilihatnya gimana sih? Kita jadi tahu-tahu aja. Oh itu kena. Atau itu ngirim tuh, orang ngirim kan. Jadi kayak apa ya? Kayak sebenarnya kayak ada notifikasi gitu sih. Sebenarnya ada yang kayak ngasih tahu. Iya sih. Kan ditanya nih misalkan, oh ini ada kiriman nggak? Gitu. Kalau ada, oh iya ada. Dari siapa? Oh saya nggak bisa ngasih tahu. Gitu. Mungkin gimana? Coba aja. Nanti dibersihin doang ya. Gitu kan. Udah bersih, insya Allah lah. Yang penting mah sholatnya ridho, ikhlas karena Allah gitu kan. Jangan ada tuh orang sholat niatnya kemana wae ya gitu kan. Orang itu kan susah. Iya. Pastilah pikirannya kemana-mana. Iya. Mau sholat mintanya enggak lah punya ilmu kebal gitu kan. Itu namanya kesalahan itu. Salah. Buat apaan sih? Kita ibadah ke Allah itu. Iya benar. Ya sih, tapi yang penting dipakai itu. Ya orang pasti ngiranya itu halusinasi. Ngapain sih lu bohong segala pakai itu, tapi kan kita nggak tahu. Kan yang ngerasain cuma salah sendiri. Benar enggak? Emang rata-rata orang itu perlunya bukti dulu emang. Di mana-mana pas pasti udah dibuktiin nih, oh iya benar bisa, baru percaya gitu. Iya sih benar. Lo pesan-pesan buat yang ini. Ada nggak pesan-pesan buat semua? Intinya mah ya harus berpikir positif. Ya. Terus kalau misalkan cara ngilangin takut ke orang, padahal kan mereka gak gangguin sebenarnya, cuman ada gak pesan-pesan yang biar kita nggak takut? Saya juga sebenarnya kalau ditapakin cuman ada gak sih biar nggak takut, biar kita juga gue berani ada di sini. Ya dari mental itu harus kita berani. Kalau dia awalnya kuncinya itu berani. Kalau berani itu setan juga nggak bakal wujudin. Tapi kalau dia nampakin nih, kita udah berani nih, tapi dia nampakin, nggak apa-apa, jangan dong. Udah tetap aja, biarin aja, abain gitu. Oke gitu. Jadi intinya kalau ketemu apa-apa berani. Iya, yang penting kita punya keimanan juga, yang percaya sama ya Allah Subhanahu Wa Taala kan ya. Dia kayak diciptain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu pokoknya ya. Tapi kalau misalkan mau tanya-tanya silakan aja, nanti ada kontak personnya. Kalau mau buktiin juga, taunya gua juga malah halusinasi, langsung aja ngobrol, langsung aja minta dibuktiin ya. Oke, Mas Arul, makasih ya. Oke, siap. Nanti kalau ada yang nanya buktiin aja. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.